Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعلنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا فيما علمنا وفيما علمنا بما تحبك وترضى ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita pertemukan Allah SWT kembali pada pagi hari ini. Setelah kita sama-sama menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Diingat kembali apa yang kita sampaikan itu lebih banyak kepada stressing al-muhasabah, evaluasi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap jamaah kita, terhadap yang lebih luas lagi masyarakat di mana kita berada, dan masyarakat ini berjenjang mulai dari tingkat bawah sampai ke makin bangsa, umat, bahkan masyarakat dunia, masyarakat internasional. Karena kegagalan seorang pemimpin itu cuma dua. Pertama, ada pemimpin pengurus yang berbicara, ngomong, kata kita, berteori, tetapi lemah dalam mengamalkannya. Yang kedua, pemimpin yang bekerja, tapi apa yang dia kerjakan tidak berbasis ilmu, tidak ada dasar ilmunya. Nah inilah dua faktor kegagalan seorang pemimpin. Nah, kalau kita bicara pemimpin, bukan saja pemimpin formal, tapi lebih luas lagi adalah pemimpin informal. Kalian di rumah tangga sebagai bapak, suami, itu sudah pemimpin. Jadi bisa jadi juga kalian tadi mengalami kegagalan di rumah tangga karena tadi juga ada yang ilmunya luas tapi dia tidak mengamalkan amalia-amalia terkait dengan rumah tangga itu berdasarkan keluasan ilmunya nggak dipakai, tidak mendasari apa yang ada di urusan rumah tangganya. Yang kedua tadi bisa jadi sudah bekerja, tapi tadi jadi jangan dianggap pemimpin di sini hanya yang formal, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pimpinan lembaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat oleh Allah SWT. Dalam konteks kebenaran, bagi kita adalah seperti yang saya sampaikan, kebenaran itu yang mutlak hanya datang dari Allah SWT. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Begitu ya. Tetap ini yang kita pegang, kita nyoba proses tadi merubah ketidaktahuan menjadi tahu. Setelah tahu nih, bagaimana pengetahuan ini berubah menjadi pemikiran, menjadi mindset. Nah, itu ada di otak kita. Nah, yang berikutnya adalah merubah mindset menjadi action, tindakan, gerakan. Tindakan bisa jadi buat kita sendiri,
cukup kecil. Tapi kalau sudah pergerakan itu mengajak orang lain. Ya, kita memobilisasi banyak orang. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika berada di Masjid Nabawi, beliau Amirul Mukminin kepada sahabatnya, coba masing-masing ingat cita-cita hidupnya. Cita-cita terbesar dalam hidup. Ini jodoh begini, ini jodoh begini, semua selesai. Tiba-tiba Umar sendiri dikejutkan, ada yang nanya, kalau Amirul Mukminin cita-citanya apa? Maka Umar mengatakan, atamanna ayyakuna li mil'a hadzal masjid rijalun misal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini cita-cita terbesarnya Umar. Nah, lewat cita-cita ini bergeraklah beliau sebagai Amirul Mukminin. Bahkan sebelumnya beliau juga sudah bergerak, tapi ini baru terungkap ketika beliau mendapatkan amanah kepemimpinan, yang dengan kepemimpinan itu bisa melakukan perubahan yang lebih masif lagi, lebih luas lagi. Begitu kan? Kalau kita nggak jadi pemimpin, nggak bisa mempengaruhi banyak orang, punya keterbatasan, karena kita nggak punya tangan. Tapi dengan tangan kepemimpinan itu kita bisa mempengaruhi. Itu yang dalam manajemen disebut pemberdayaan sumber daya manusia. Bahkan bukan hanya sumber daya manusia, sumber daya yang diberikan oleh Allah dalam bentuk macam-macam itu harus kita pakai, kita berdayakan, kita gerakkan. Untuk apa? Untuk cita-cita yang mulia tadi, untuk tujuan yang kita target. Begitu ya. Jadi bukan hanya pikiran besar, bukan. Wah, hebat pemikir. Kita ini betul butuh pemikir, tapi kalau bisa pemikir yang muharrik, yang bisa menggerakkan, yang bisa merubah mindsetnya menjadi suatu pergerakan, sehingga ini nanti akan menjadi air bah, punya pengaruh. Nah, mumpung kita masih kita ingin meninggalkan asal bekas-bekas yang positif, meninggalkan sunnah-sunnah yang nanti mungkin akan diikuti oleh banyak orang. Itu menjadi pengabdian kita kepada Allah SWT. Target kita semata mencari ridha Allah SWT. Ini pekerjaan gabungan. Banyak orang melakukan prestasi-prestasi yang gemilang. Ingat tuh, jangan lupa pekerjaan kita terakhir adalah menjaga agar semua itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Bukan keridhaan manusia yang menguji-uji kita, bukan. Hati-hati, pujian itu bisa jadi sembelihan buat kita. Al-madhu wa dzaba. Kadang kita dipuji sudah mulai berubah. Mestinya kita tetap jaga nawaitu kita dan keikhlasan kita. Hatta diiming-imingi mungkin, wah kamu layak diberi bonus, kamu layak naik golongan, kamu layak. Juga jangan terganggu mestinya. Itu nomor sekian, nomor satunya adalah tadi lillahi ta'ala dulu, supaya amal kita ini terjaga. Ingat ya, kalau nanti urusan kita, alhamdulillah naik gaji, alhamdulillah dapat bonus, itu sebab akibat. Kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah Allah akan melakukan apa saja sesuai dengan maunya Allah untuk kebaikan kita. Nah itu sebab akibat. Ingat ya. Dan ini pekerjaan yang mudah. Menjaga amal kita tetap khalisah liwajhillah. Nah itu tidak mudah. Allah itu sebagai sumber ilmu, masdarul ilmi huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan allamal insan ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan kepada manusia siapapun dia apa yang dia tidak ketahui. Nah, bagaimana Allah mengajarkan aneka ragam
ilmu pengetahuan tersebut? Dua cara. Pertama, dengan cara yang tersurat, itulah wahyu, itulah Al-Quran, itulah nanti As-Sunnah penjelasannya. Ya, yang kebenarannya absolut, kebenarannya itu nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, ini ranahnya adalah ranah pendidikan agama, orang menyebut kalau di istilah kita ya, pendidikan agama. Tafaqquh fiddin. Yang kedua, cara Allah mengajarkan ilmunya adalah dengan apa? Melalui fenomena alam. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada manusia ini tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran itu ada apa? Di alam jagat raya ini ada yang di atas, ada yang di menengah, ada yang dalam perut bumi. Jika ada istilah ilmu geologi, penelitiannya kan berakhir begitu. Yang di atas astronomi, ilmu berbintang, At-Tariq, Quran menyebutkan itu di mana di At-Tariq. Tapi orang yang ahli astronomi tahu. Kita cuma tahu dari Quran sendiri, An-Najmus Tsaqib, bintang yang cahayanya luar biasa. Sama juga dengan kedokteran. Wa fi anfusikum, Allah juga tunjukkan bukti-bukti kehebatan ilmu Allah dan juga kekuasaan Allah. Itu pada diri kita yang hanya segini di tubuh kita, enggak sedunia, enggak. Hanya segini. Tapi coba lihat, luar biasa kan? Unik kan? Penelitian terhadap biologi manusia ini, itulah yang melahirkan ilmu kedokteran. Dalam Quran, dalam hadis banyak banget yang beririsan dan bersentuhan dengan disiplin ilmu itu aja. Makanya dulu kita punya bangga seorang dokter muslim, Ibnu Sina, ya kan? Ini yang menjadi apa? Inspirator para dokter-dokter hari ini yang jago-jago yang hebat-hebat. Karena beliau dulu sudah berupaya mengintegrasikan antara wahyu dengan yang kita sebut kauni ini kan. Karena ilmu kauni atau sains dan teknologi itu aja, itu produk sebenarnya. Produk apa? Nalar manusia terhadap alam ciptaan Allah SWT. Kayak apa aja. Nah, dari proses Fanduru ini kan nalar itu nalar. Penelitian yang berakhir kepada tadi mungkin teori ini. Nah, itu empirik sifatnya, ya kan? Dan kebenarannya tidak seabsolut Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat ya, beda. Kebenaran ilmu kauni ini sifatnya nisbi, relatif. Kadang tergantung pada subjeknya. Kita harus hadir sebagai peneliti muslim. Ini kayaknya Quran nggak bilang begitu, ya kan? Quran itu detail. Dalam urusan angin aja ada dua kata yang dipakai dalam Quran. Semuanya angin. Cuman satu singular, mufrad, arih. Yang satu lagi riyah, rihan sor. Kalau Allah menggunakan kata mufrad tentang angin, itu pasti negatif. Tadi rihan sor. Angin yang kira-kira bisa habis, destruktif. Tapi dalam konteks botani, wajahna riyah al-waqi, kami jadikan angin-angin itu sebagai perantara perkawinan antara bunga betina dengan bunga. Jadi Quran itu detail. Kita kadang lepas dari pengamatan kita. Kita cuma tahu jamaahnya riyah, wangi. Melalui penelitian para ulama menemukan rahasia
Kenapa Allah pakai kata ini, nggak pakai kata ini? Kenapa ini mufrad, ini jamak? Padahal artinya sama-sama angin. Jadi kita jangan bertanya. Cuman sombong karena pintar bahasa Arab. Saya tahu kan. Ya. Ini bagus. Sebenarnya tadi kalau beliau mengatakan RO ini pantas, ya tanpa kita harus melecehkan pihak yang lain. Kita juga di sini sedang berijtihad juga, ya. Berusaha dengan segala daya upaya yang kita punyai, potensi yang kita punyai, ya, sumber daya yang kita punyai, supaya kita bisa mengembalikan, sebut aja masa lalu gitu ya. Mulai dari zaman Rasul sampai tadi zaman Renaissance dalam sejarah, di mana ilmu pengetahuan menjadi benar-benar kegantengan dunia. Nah, kita hari ini dengan istilah sekolah Islam terpadu itu, mimpi kita nih, cita-cita kita itu di sana tuh mestinya, ya. RU itu kebetulan aja kita ada sanawiyah aliyah, ini tafaqquh fiddin, ya. Ini kepala sekolahnya. Ada SMP, SMA Islam terpadu. Ini tafaqquh fil qaum. Tapi basisnya adalah Islam, jangan lupa. Kita kepengen memadukan ini lewat kampus kita ini peradaban yang benar-benar rahmatan lil alamin, memberi kontribusi kasih sayang kepada alam semesta ini, terlepas apa bentuknya nanti. Hari ini kita yayasan mau berbicara tentang apa? Perguruan tinggi masa depan di Rodul ini. Hari ini baru mulai sekolah tinggi. Kita ingin membicarakan, jangan terlambat, mimpi yang kesiapan. Enak, pengen. Kita mulai dari daerah kita dulu, sampai mungkin di Indonesia ini, di dunia kalau perlu gitu. University yang tadi mengadopsi disiplin ilmu yang macam-macam, termasuk kaumnya Pak Aceh, yang tadi memadukan antara wahyu dengan yang sifatnya dari SD. Ini tinggal metode aja. Dalam ilmu tarbiyah ada istilah deduktif. Jadi kalau wahyu itu, ini sebut aja kaidah. Kita tinggal memperbanyak contoh-contohnya banyak. Penelitian ini kita harapkan itu jadi angka. Nah kalau dibalik nih, minal qaidah ilal amsal. Dibalik minal amsal ilal qaidah. Jadi sains dan teknologi itu Pak Aceh, itu perumpamaannya contoh-contoh yang sudah lahir dalam bentuk teori-teori sains dan teknologi. Lalu dia tinggal dicari dalilnya, kaidahnya. Ya, Pak Aceh. Jadi kalau kita di Unsri itu, kalau dia ngaji, nanti kita kasih dalil-dalilnya. Ada yang di kedokteran, di teknik, jadi macam nih, pertanian, semua ada itu. Ini yang, apalagi kalau nanti itu tadi kita bilang, ketika ini terkorelasi sehingga lupa, ini kan melahirkan fikroh, pemikiran. Seorang mukmin muslim punya pemikiran kira-kira dunia dan akhirat, punya pemikiran yang bukan hanya teori saja tapi praktis juga. Tadi kan melalui proses empirik tadi paling tidak bantu kita. Dulu ada seorang mufassir namanya Syekh Tantawi. Itu kan banyak sisi-sisi kauniyah yang ditampilkan beliau. Zaman Ustaz kuliah di Madinah, penafsiran beliau itu, tafsir beliau itu rutin itu di televisi Saudi. Nah, beliau ini dijuluki lintas disiplin ilmu karena
pengetahuannya luar biasa. Diawali dari kehidupan beliau yang bebas sebagai free thinker, pemikir bebas. Dia awalnya itu ya termasuk ideologi juga. Orang bilang Islam masuk keluar sampai dia menjadi Muslim yang nah itu jarak yang model begini. Kita juga di Indonesia kalau berbicara penafsiran Al-Quran lebih kepada tadi diwakili oleh kawan-kawan kita yang tafaqquh fiddin, yang tafaqquh fil kaun ini jarang. Ini Pak Aceh insya Allah calon. Amin. Seperti apa yang beliau katakan tadi, itu sudah bagian. Jika ini tadi ngalusilai lagi, ya. Dengan lahirnya ini sekolah-sekolah Islam terbaru, khususnya di kita adopsi, ada SMP, SMA, itu mewakili ini. Kita tuh menginginkan sebenarnya anak-anak kita pembekalan ke arah sana itu berlanjut. Itu ya sebenarnya ini mimpi pribadi Ustaz dulu. Hari ini baru mau didiskusikan di forum. Nah, Pak bilang barangkali itu ya, yang menarik baru dua ya. Insya Allah minggu depan yang lain ya, kita tunggu. Allah alam, aku berkali-kali wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.